Assalamualaikum semuanya. Kenalin nih, saya Nur Fadila dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah YN Langsa. Podcast ini merupakan salah satu bentuk dari penugasan pada mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang laporan keuangan identitas syariah. Yang pertama, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, serta pertanggungjawaban manajemen atas sumber dana yang dipercayakan kepadanya. Tujuan lainnya adalah yang pertama meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Yang keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial identitas syariah termasuk pengelolaan dana penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Laporan keuangan syariah memiliki perbedaan yang signifikan bila dibandingkan dengan laporan keuangan konvensional. Dari definisi di atas dapat disimpulkan penyusunan laporan keuangan syariah adalah suatu proses mengatur dengan baik laporan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berisi tentang status keuangan suatu instansi guna memenuhi kebutuhan pengguna laporan sesuai dengan kriteria syariah. Selanjutnya, bentuk-bentuk laporan keuangan identitas syariah. Laporan keuangan identitas syariah terdiri atas yang pertama, posisi keuangan identitas syariah disajikan sebagai neraca. Laporan ini berguna untuk memprediksi kemampuan perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, informasi kinerja identitas syariah disajikan dalam laporan laba rugi. Laporan ini diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Selanjutnya, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Yang pertama, dapat dipahami, maksudnya pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Selanjutnya, relevan, maksudnya informasi memiliki kualitas relevan jika dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Kemudian unsur-unsur laporan keuangan. Sesuai karakteristik laporan keuangan identitas syariah antara lain meliputi yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Laporan posisi keuangan, unsur yang berkaitan secara langsung adalah aset kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, aset. Aset ini merupakan sumber daya yang dikuasai oleh identitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh identitas syariah. Yang kedua, kewajiban untuk identitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya
diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya intensitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga dana syirkah temporer. Dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu, individu dan pihak lainnya di mana intensitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikannya dalam dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Yang keempat ada ekuitas, hak residual atas aset intensitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer. Selanjutnya laporan kinerja laba rugi. Unsur yang berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih laba adalah penghasilan dan beban. Unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan, kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang kedua ada beban, penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar dan berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Yang ketiga, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer. Bagian dari hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama intensitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dilaporkan sebagai beban ketika utang atau pendapatan ketika rugi. Namun, hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan intensitas syariah. Selanjutnya ada standar akuntansi penyajian laporan keuangan syariah. Pengguna laporan keuangan syariah merupakan intensitas syariah yang berorientasi pada laba informasi yang terdapat dalam laporan keuangan syariah meliputi yang pertama, ada aset, yang kedua liabilitas, yang ketiga dana syirkah temporer, yang keempat ekuitas, yang kelima pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, yang keenam kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik, yang ketujuh arus kas, 8 dana zakat, dan ke-9 dana kebajikan. Untuk intensitas syariah seperti reksadana dan intensitas yang modelnya tidak terdiri atas saham seperti koperasi, kebutuhan penyesuaian terhadap penyajian laporan keuangan. Untuk lebih jelasnya, laporan keuangan intensitas syariah yang lengkap terdiri dari komponen berikut. Yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Yang ketiga, dana laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat, laporan arus kas selama periode. Yang kelima, laporan sumber dana penyaluran dana zakat selama periode. Yang keenam, laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan selama periode. Terdapat beberapa perbedaan komponen laporan keuangan pada intensitas syariah berikut. Yang pertama, laporan keuangan bank syariah. Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kemudian laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan terakhir catatan atas laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan asuransi syariah. Laporan keuangan asuransi syariah yang lengkap terdiri atas yang pertama, laporan posisi keuangan, yang kedua, laporan surplus, defisit, underwriting, dana tabarruk. Yang ketiga, laporan perubahan dana tabarruk, kemudian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang kelima, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian
memperoleh laporan keuangan